Welcome back Sobat Siput. Jadi buat kalian semua sudah pernah nonton beberapa kali highlight tentang project Siput Hutan yang judulnya itu Rubicon ya. Jadi sekarang ini bisa kita tunjukkan project itu ada di 90%. Jadi this is your 90% progress. Jadi ini Rubicon Siput Hutan terbaru. Nama Rubiconnya adalah Lycan. Lycan itu bisa disebut juga werewolf. Kenapa? Karena seiring dengan perjalanan waktu, konten Siput Hutan ini butuh cerita misteri. Betul ya? Jadi kita akan menghidupkan cerita misteri, tapi buat kalian semua jangan khawatir, nggak ada pocong, nggak ada kuntilanak, nggak ada jenglot, nggak ada apa itu yang pakai kelapa itu loh, jelangkung, nggak ada. Jadi ini akan bener-bener cerita mistis. Jadi kayak apa filmnya, tunggu aja. Di bio terlampir ya nomor telepon sutradara kita. Kalau kalian pengen tanya karena dia bikin ceritanya kelamaan, lu telepon nomor itu. Sutradaranya kayak apa mukanya? Saya tarik ini. Mwet. Ya. Oke, kita kembali lagi ya. Oke. Jadi singkat cerita ya. Kenapa ini disebut Lycan? Karena warnanya abu-abu. Jadi kenapa warnanya abu-abu? Karena kita kehilangan satu mobil yang namanya Denjaka. Mobil itu rusak dan warnanya abu-abu. Itu mobil favorit saya. Rusaknya terlalu banyak, iya, karena di situ itu terlalu banyak eksperimen. Jadi kita wujudkan di mobil abu-abu, tapi kan kita nggak mungkin kasih dia nama Denjaka gitu loh. Which is yang mana Denjaka itu kan karakter utama dulu ya. Yang ini tidak mungkin terganti, tapi mungkin terdampingi lah ya. Jadi ya additional car ini adalah 19 project kita. Dari project pertama, kedua, ketiga itu sudah kalian lihat. Di sini sudah mulai kelihatan ya bentuknya, rupanya, modelnya. Nah, emblem-emblem yang kalian lihat di depan sini, di samping sini, di belakang sini, ini adalah emblemnya dari Om Rahmat Suhendar. Jadi pesennya di mana? Nanti akan kita tulis di bio. Apa aja yang dipasang di Rubicon ini? Oke, Rubicon ini kita mulai dari atasnya dulu lah ya. Bodinya ini adalah body KYX turbular yang menggunakan dua versi. Yang pertama itu begini, body bawah ini ya, body set bawah ini adalah KYX yang versi 2. Turbular yang ada di atas ini adalah KYX versi yang pertama. Nah, kenapa kok begitu? Karena saya lebih suka bentuk turbular yang begini, yang tidak terlalu banyak ornamen. Karena kalau yang versi 2 itu ada kayak ornamen-ornamennya gitu, ada kayak besi-besinya gitu, saya nggak suka. Ini 100% plastik. Kenapa kok pakai body ini? Jadi body ini punya kekurangan dan tentu saja kelebihan. Mau kelebihannya dulu apa kekurangannya dulu? Kekurangannya satu, mahal, betul ya? Yang kedua, pintu belakangnya nggak bisa dibuka. Ini nggak bisa dibuka ini. Ini kalau dipaksa buka berbahaya. Tahu nggak berbahaya kenapa? Mobilnya bisa guling, ya kan, guling ini. Tapi pintu depan bisa dikebuka. Saya nggak mungkin pakai mobil yang pintunya nggak bisa kebuka. Kenapa? Karena Siput Hutan kan selalu pakai figur. Nah sekarang kok beli yang nggak bisa kebuka, kok pakai yang nggak bisa kebuka? Karena turbular. Ya, tangan bisa masuk. Kalaupun pintu ini bisa kebuka, tapi turbular, ya mending masukin dari sini tuh, lebih gede. Jadi clear ya, seperti itu. Itu adalah kelebihan yang kedua. Kekurangan yang kedua, sorry ya. Kekurangan yang kedua. Terus ada satu lagi kekurangannya. Bayo, sebenarnya kekurangannya itu 2. Tapi ada satu lagi yang saya nggak bisa terima. Apa itu?
Kaca spionnya kiri semua. Jadi yang kanan benggang. Benggang itu gimana kan untuk rapat? Ini saya tunjukin ya. Ini kan kiri ya. Ya, kiri ya. Inner frame-nya cakep kan? Rapi kan? Coba lihat yang kanan. Kan? Ya, tapi itu teknis lah. Jadi kekurangannya dia itu dibanding body yang lain ada dua ya. Yang pertama dia itu mahal, yang kedua pintunya nggak bisa kebuka, yang belakang. Ya, ada yang bilang ini loh nggak realistis. Bak ini kan nggak setinggi ini, harusnya dia nggak turun ke bawah. Itu impact sih ya, itu bisa kekurangan bisa kelebihan. Jadi nanti akan saya terangkan. Jadi di situ. Nah, keistimewaannya itu gini. Kalau ini kan bisa dibilang ada yang bilang ini combat, ada yang bilang ini taktikal, ada yang bilang ini Call of Duty, terserah lah ya. Kalau kalian pakai pernak-pernik yang saya pakai ini, pernak-perniknya ini kan banyak ya. Nah, itu bisa dipasang di body merek lain. Contohnya tutup kap mesin ini dipasang di body Injora, bisa nggak? Bisa. List fender ini dipasang di body Injora, bisa nggak? Bisa. Semua ini bisa dipasang. Tetapi kalian harus melakukan perubahan. Entah itu ngikir, entah itu motong, entah itu nambah dagingnya. Intinya harus custom. Nah, kalau memang tujuan kalian itu pengen bentuk mobil yang sudah seperti ini, ya ini adalah kelebihan dari KYX karena dia udah langsung plug and play dan yang pasti nggak pakai repot. Nah, itu kelebihan yang menurut saya paling bisa dibilang bernilai besar ya untuk kenapa kita pilih KYX. Bukan karena yang jual KYX itu jorok, bukan. Jadi itulah pemilihan pertama. Yang kedua itu ada di bagasi. Nah, bagasi ini kan kalian tadi bilang kekurangan nih, betul ya? Ini itu bisa kekurangan, bisa kelebihan. Kenapa gitu? Karena kalau kita buka, efek dari bagasi yang dinaikkan itu adalah sisa ruangan yang sangat besar. Jadi kalian bisa mengoptimalkan ruang interior ini untuk mengisi komponen lain seperti baterai dan kawan-kawan. Jadi dari segi bodi udah bisa kita lihat kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya tadi itu ada di bak yang kita bisa anggap kekurangan. Kelebihan berikutnya itu ada pernak-pernik yang sudah tersedia dan tinggal pasang. Dan kelebihan yang terakhir, build materi quality-nya dia itu TOP BGT. Jadi dia itu firm, dia itu tidak repot. Pada saat kita painting ini nggak repot karena tidak ada lekuan. Jadi langsung primer, langsung epoxy, langsung warna dasar, langsung warna inti, double warna inti, triple warna inti, dan dipernis 4 kali. Everything oke ya. Jadi tidak ada dempul. Nah, kalau kalian menggunakan bodi yang lain seperti Injora dan Austar, apalagi Austar, itu harus dempul. Karena dia surface-nya itu nggak flat. Oke. Dari segi bodi inilah layakkan kita KYX. Jadi cakep atau enggak kalian bisa tulis di kolom komen. Kalau kurangnya apa juga bisa kalian tulis di kolom komen. Akan kita tanggapi dan kita reply. Buat kalian semua yang baru nonton, sebelum saya masuk ke sasis, jangan lupa klik subscribe, nyalain lonceng, dan leave a comment. Kalau perlu kalian share, karena ini informasi yang mungkin berguna buat kalian atau teman-teman kalian yang lain. Nah, kita akan masuk ke segmen berikutnya, itu kit. Wah, dibanting. Jadi taruh sini dulu, biar sama ini sama. Jadi ini kit murah, ya. Mereknya apa? Injora. Dengar sirene. Maskermu loh, maskermu. Jangan sampai kamu dijemput ambulan. Ini Injora ini. Siapa yang nggak tahu kalau Injora itu murah? Murah apa mahal? Relatif.
Injora ini dipatok di harga nggak sampai 2 juta lah ya. 1 juta sekian ya. Full frame kalau yang single speed nggak sampai 1,5. Kalau yang dual speed nggak sampai 2 juta. Jadi ya memang murah. Ini adalah Injora Planetary dual speed. Jadi apa itu Planetary? Di video kemarin kan udah kita jelasin. Planetary itu kayak apa. Lalu di video ini itu adalah aplikasinya menggunakan sistem baru di dalam dunia RC ya. Apa sistemnya? Itu ini. Nih. Ini adalah ISC Tripoli. Saya tahu ISC ini dari Om Ipung. ISC ini itu bisa merubah paradigma kita tentang bermain RC dengan brushless. Brushless itu kan ada 2, brushless sensored dan sensorless ya. Saya nggak akan jelasin sekarang, di next video nanti akan saya jelasin tentang ISC Tripoli. Jadi clue-nya untuk video kali ini, Tripoli ini 100% dibuat dan disoldering di Indonesia oleh orang Indonesia. Tapi di Indonesia. ISC pertama, betul, ISC pertama. Dan tapi kalau kalian tanya, enggak, itu kan kapasitornya buatan Cina. Enggak, itu kan resistornya buatan Inggris. Enggak, itu kan kapasitor alkoholnya buatan Taiwan. Iya. For your information, tempe itu bukan makanan Indonesia tapi makanan Jepang. Nggak percaya, Wikipedia dibuka. Jadi buat kalian yang nyinyir aja, ya, nggak ngurus, nggak peduli. Kenapa? Karena ini memang dibikin oleh Om Indra dan Om Ipung, betul kan? Disolder di sini, dicetak di sini, 3D print. Mau dia mau pakai kapasitor dari mana itu nggak soal. Tapi ini bener-bener bisa dibilang prototipe di Indonesia ya, karya anak bangsa. Jadi cakep lah. Nggak saya jelasin, tapi layak pakai. Murah apa mahal? Murah. Loh kok murah? Ya kalau mahal kamu beli Hobby Wing, kamu beli Mamba. Nah itu kalau mahal. Kalau murah ini enak nggak? Well ini siput hutan ya. Kita main smooth. Kalau nggak smooth nggak akan dipakai sama siput hutan. Endorse apa enggak? Enggak. Saya bayar ini. Ini kemarin bayarnya beli 2 ya. Itu nggak didiskon loh sama orangnya, karena kita nggak ngaku kalau kita ini siput hutan. Setelah dia ngirim terus baru dia tahu. Nah, orangnya baik sampai datang. Jadi next video ada orangnya. Nah, itu ya. Jadi motor dan ISC brushless combo karya anak bangsa dengan harga hemat, wes. Lalu untuk receiver kita pakai Radio Link 6 channel ya, karena lampunya banyak ya, jadi kita butuh 6 channel. Terus untuk sound kita tetap pakai ESS programmable. Untuk baterai kita pakai 8000. Jadi di mana baterainya? Nanti baterainya ditaruh di sini, sobat. Di sini. Lalu untuk skok, nah ini skok agak berdarah. Ini kita pakai G-Mate ya, G-Mate XT93. Shock ini juga karakteristiknya unik dibanding shock adventure pada umumnya karena dia menggunakan teori big bore. Terus untuk velg kita pakai ProBuild. ProBuild ini boom racing ya. Terus magnet post kita pakai bawaan Injora yang depan, belakang pakai STX2. Dan magnetnya ini pakai magnet KYX. Kenapa pakai magnet KYX? Karena magnet KYX lebih tebal, lebih besar dan lebih kuat. Terus untuk sasisnya sendiri ini yang dipakai apanya? Jadi yang dipakai Planetary short couple
transmission, servonya yang aslinya di sini itu nggak kita pakai. Kenapa? Karena servo yang lama, yang biru itu di sini itu nggak bisa di WP. Bisa pun di WP itu maksa. Kalaupun kalian berhasil mem-WP, selamat buat kalian, tapi buat kita nggak bisa. Ada dua hal yang membuat nggak bisa. Yang pertama, di dalam servo itu kan ada potensio. Potensionya itu terbuka, dan potensio terbuka itu kalau kita masuk air keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, dia nanti bisa batuk dan jadi tremor, geder-geder sendiri. Itu jadi kita nggak bisa pakai. Yang kedua, servo itu belum tentu awet karena servo itu tidak menggunakan metal gear. Jadi buat apa kita melakukan proses WP yang berisiko sekali? Daripada servo itu rusak, mending servo itu disimpan. Loh, kenapa kok bisa rusak di WP? Iya, karena di servo biru itu kayak apa sih? Ini loh servonya. Dah, kelihatan ya? Itu servonya. Itu kalau dibuka, di dalam servo itu ada PCB-nya. PCB itu disolder sama 3 pin. Kalau kamu mau WP, PCB itu harus dibuka semua solderannya, diangkat terus di WP, terus dipasang lagi, disolder lagi. Effort. Mendingan kita pakai servo kecil dari Surpass. Servo ini murah meriah ya, beli di kita ada. Dia sudah all metal. Dia itu sangat mudah sekali di WP dan potensionya tertutup. Servo ini biasa dibuat di mana Mas Habib? WLT 144 sama 14401 sama Vortex. WLT 14 144001 sama WLT Vortex. Vortex itu yang mobilnya kayak semut, larinya kencang itu. Itu kalau belum pernah lihat pasti punya. Nah, kelebihan dari gearbox Injora ini sudah pernah kita bahas di sebelumnya ya. Jadi mulai dari planetary dan transfer case-nya. Jadi kalau kalian pengen lihat back to the video yang sasis Injora, di situ akan lengkap. Velg udah kita bahas, skok udah kita bahas, bumper depan belakang KYX, winch, ini winch misterius ini. Buat kalian semua yang bisa nebak apa mereknya, kalian juara. Selain jorok, ya, buat orang lain selain jorok. Oke, kita akan balik dia seperti ini. Ini belum saya pasang ya, namanya Project 90 ya. Nah, apa yang istimewa? Yang istimewa itu ada dua. Yang pertama, saya nggak tahu apa oli yang dimasukin oleh Om Gunawan di semua gear, baik di planetary dan di transmission, yang membuat ini nggak bunyi. Ya, ini aneh. Kalau kalian bilang Injora dipakai kasar, iya. Tapi ini enggak. Ini cukup halus ya. Ini saya juga nggak tahu ini oli apa. Tapi halus. Ngakunya nanti semua yang kasar-kasar bisa dihalusin sama oli itu. Ini oli apa skincare buat muka gitu saya juga nggak tahu. Tapi nyata. Saya sama Mas Hafiz juga bingung. Itu satu. Yang kedua, link ini bukan ruji sepeda ya. Jadi ini tuh kalau materialnya stainless, bahannya apa Mas Hamid? Yang keras itu loh. HSS ya. Jadi ada stainless itu yang keras banget. Ini ngedratnya setengah mati. Ngedrat itu seni, ngasih ulir ini. Ini wis, waduh, tidak bisa dibayangkan kalau saya atau Mas Hafid yang ngedrat ya. Kenapa kok dikasih kecil? Ya karena kita mengejar realistis ya. Kalau mobil itu kan link-linknya kecil. Jadi kalau gede banget itu kan nggak ada mobil satu-satu yang gede banget, nggak ada. Jadi kita di sini berusaha membuat mobil ini realistis. Ada yang bilang scale, nggak scale. Ini scale, tapi ini bukan daily use, ini ekstrim. Ya, jadi itu konsepnya. Karena kalau kita ngomong sama orang yang ngerti, oh mobil lu nggak scale, ya nggak apa-apa kan, ngerti maksudnya.
Tapi kalau sama kayak orang yang nggak ngerti kayak saya ya, tuh scale apa? Ini kan ya sama, ada kan, nggak ada bedanya. Jadi mobil ini scale, ya, tapi mobil ini ekstrim karena mobil ini bukan daily use. Kenapa? Kalau di dalam hidup normal ya, mana ada mobil itu bannya itu, ini kan 120 ya Aerox ya, berarti bannya itu anggap aja ini kan 80 ya, tambah 40 cm, bannya segini. Bayangin ban segini loh ya, kalau kelindes ban ini ya mati tuh. Kalau tempel ban gimana itu? DBT aja belum tentu mau nempel ini ya. Nah, dengan konsep segede ini maka disebut mobil ekstrim. Bayangin aja mobilnya itu setinggi apa. Sebenarnya bisa sih, nanti akan saya tunjukkan di akhir video bagaimana perbandingannya, jadi bisa kalian lihat. Oke, sudah kita bahas. Yang terakhir mau saya bahas di sisi bawah ini adalah gardan portal. Ini adalah menggunakan gardan portal SCX3 ya, yang edisi metal. Ini bukan original, ini aftermarket. Aftermarket itu apa? Palsu tapi asli. Bagus atau enggak relatif. Jadi kalau ditanya kuat atau enggak, ya kuat lah. Lebih kuat dari bawah. Lebih kuat dari bawaan. Tapi bertahan lama belum tentu ya. Kalau diputusin gini, ya saya milih garden aslinya dong, yang plastik diputusin, ini diputusin susah. Tapi jangan salah, yang sana bisa putus tapi tidak mungkin bengkok. Yang ini belum tentu putus tapi pasti bengkok. Jadi be smart ya. Jadi seperti itu. Jadi inilah Rubicon kita dengan code name Project Lycan yang sudah 90% terrealisasi lah ya. Yang bikinin Om Gunawan. Jadi buat kalian semua, terima kasih Om Gunawan. Jadi mobil ini bisa bagus banget ya. Nah, tadi kan saya ngomong ini tuh daily driver atau ekstrim. Saya ngomong kan ekstrim. Kalau saya ngomong ini scale, ini scale. Kenapa? Karena semua part ini skalanya 1:10. Kalau ada yang berdebat 1:9,8 sekian wis, iyalah. Ya. Tidak ada angka pasti di dunia matematika. Tidak ada net, semua butuh kalibrasi. Iya nggak? Timbangan aja kalau nggak dikalibrasi nggak cocok. Penggaris, loh kamu yakin penggaris itu standar? Kamu yakin penggaris 15 cm itu 15 cm? Kalian perlu mengukur semua pakai skate mat. Nah, jadi kalau ditanya 98 sekian, iya wis ya. Pokoknya 110 lah, bahasanya 110 kan. Jadi ini mobilnya scale 110 dengan bentuk ekstrim, bukan daily use. Kalau dibandingkan sama mobil 1/10 yang lain, bisa. Jo, tolong ambilin mobil drift yang warna silver. Oke, ini adalah R34-nya. Jadi ini adalah figurnya. Nah, figur ini mirip muka saya, cuman dia nggak pakai masker. Ini nggak bisa kena corona ini. Yang ini ya, corona nggak mau ini. Ini kalau diukur ya. Jo, minta penggaris Jo. Oke, terima kasih. Nah, figur ini sengaja dibuat custom ya. Jadi yang bikin Toys kita, logonya kayak gini. Yeay! Semakin sering logo keluar, maka kameramen 2 akan semakin pusing, dan dia langsung bilang di dalam maskernya itu. Oke, thank you. Ini 18 cm ya, karena saya ukuran tubuhnya 180-an lah ya. Nah, ini lihat. See? Dia ada di 18 cm. Nah, anggaplah ini saya di dunia 1/10. Ya. Velg ini ukuran ring 17. Jadi kan wajar banget ya. Masih wajar ya. Secara ukuran kan masih sama. Dan tentu saja di sini juga ada kursi dan setir yang dia bisa masuk. Duduk di dalam sini. Cukup. Nah,
pertanyaannya, kalau figur ini masuk ke mobil ini, bisa atau enggak? Jadi kita tekuk kakinya, kita masukin dia, dan dia akan duduk. Nah, close up ya. Geser gini. Oke. Anggap aja dia lagi menikmati pemandangan di pegunungan apa gitu ya. Ya, saya akan kasih sedikit masukan dan pertimbangan ya. Kursinya sama kepalanya, posisi headrest sama headnya sama nggak? Masih oke kan? Sama. Jadi posisi tangan pun juga sama. Posisi duduk pun juga relatif sama. Kalau di zoom lagi di bagian lutut ini ya. Saya buka dulu pintunya ya. Ya, kelihatan lututnya. Ini juga sama loh. Jadi mobil ini itu masih ideal disetir oleh figur 18 cm, yang mana figurnya adalah seukuran saya. Nah, kalau saya yang naik mobil Rubicon, ya jelas lebih kurang seperti ini posturnya, karena tingginya 180 cm. So that's why saya bilang mobil ini scale di 110. Kalau ada yang bilang, oh ya tapi kan nggak ada yang pakai ban gede segede itu. Ya itu kan kembali lagi ke daily use sama ekstrim. Ini mobil ekstrim, bukan mobil daily use. Ya, jadi pengertiannya di situ. Kalau kata Bang Ipung yang punya Tripoli, dia bilang itu reality. This is about reality. Realitinya bagaimana? Ada enggak? Masuk enggak? Nah dari situ dia akan membangun mobil atau membangun RC itu sesuai dengan reality. Jadi buat kalian semua, inilah mobil ekstrim. Kalau ukuran ini di sampingin gini ya, atau gini ya, lebih enak kamera tengah kali ya. Ya gini ya. Wah iya, masa Rubicon sama R34 besaran Rubicon? Ini Rubicon bukan Toyota Innova. Kalau Toyota Innova ya ukurannya lebih kurang, tapi ini lebih ceper. Ini Rubicon 4x4. Dia itu memang besar dan gede banget. Kalau panjangan lagi namanya itu Gladiator. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi ya memang nggak masuk di akal. Oh iyalah, kan ini mobil drift. Jadi mobil ini itu adalah R34 ukuran 1/10 yang diceperin dengan chamber Chester yang tepat untuk drift. Ini adalah mobil ekstrim dengan kaki-kaki jangkungnya. Kalau dilihat head to head ya, ini ditumpuk dua masih tinggal ini ya, wajar kan? Karena ini tergolong ekstrim. Jadi buat kita semua yang masih newbie, jangan khawatir, kalian nggak sendiri, kita juga newbie di sini. This is called extreme, not daily driver. Nggak mungkin kan kalian pergi ke pasar pakai mobil kayak gini. Ini masuk ke mall aja lo nggak bisa. Jadi ini adalah mobil yang cocoknya itu dibuat Moab. Nah, kalau ke Amerika, ke Utah, di situ Moab sewa mobil gini. Kalau punya uang pakai jet pribadi. Kalau punya uang lagi pakai Hercules, dibawa sendiri mobilnya dari Indonesia. Terus foto selfie itu luar biasa keren. Jadi di situ tuh mobilnya gede-gede semua. Ya. Jadi inilah The 19 Project by Si Pututan dengan nama Lycan. Lycan itu manusia serigala. Kenapa? Nggak akan saya jelaskan di sini. Nanti ada filmnya. Buat kalian semua yang pengen nonton filmnya, langsung WA ke nomor di bio itu. Jaya Pratana. Ya, itu nama sutradaranya. Udah kalian kepoin aja. Oke sob. Jadi this is our 19 project, dan semoga project ini itu bisa berakhir 100 dalam seminggu ke depan. Jadi minggu depan kita akan usahakan, kita akan nge-trip, kita akan coba mobil ini apakah setangguh tongkrongannya ya. Looknya kan tangguh ini. Apakah dia bisa mengalahkan obstacle melawan mobil merah ini? Wiki musuhnya.
Oh, musuhnya di sana, sob. Jadi buat kalian semua nanti ada clue ya. Jadi ini unyu-unyu ini akan belajar crawling. Nah, by producer itu sudah setuju dengan sutradara, nanti dia akan jatuh, terguling. Nah, mobil Likan sama Rangrang itu sama-sama punya winch. Nah, nanti dia itu akan ditolong evakuasi. Nah, di situ baru kita lihat Rangrang sama Likan kuat mana. Tarik tambang tengahnya dia. Setuju ya Mas ya? Iya. Bisa patah nggak dia? Enggak. Jadi seperti itu. Jadi tunggu aja, minggu depan kita akan bikin konten yang lebih seru. Buat kalian semua yang masih di rumah, kalian juara, tetap di rumah, jangan keluar-keluar. Stay tune aja nonton Si Pudutan. Kalau kalian tanya, oh Si Pudutan gila, masih berani mabar. Kami di sini menggunakan prokes, protokol kesehatan yang baik. Kami sendiri di sini berkumpul dan tidak berkumpul dengan orang yang lain. Kalaupun pergi, kami akan mencari spot yang benar-benar tidak ada manusia. Jadi ya kita berada di satu circle yang sama, karena apa? As a brotherhood kita saling jaga. Jadi di rumah kita punya keluarga, kalau ada keluarga sakit kita pun cerita. Jadi buat kalian semua yang pengen lihat prokesnya, kamera 1, putar kameranya. Nah, itu lihat maskernya 2 rangkap semua. Itu produser itu yang di belakang. Nah, yang baju putih itu sebelah kanan. Aduh, yang pegang-pegang pulpen itu nggak tahu kerjanya apa itu. Yang pegang-pegang obeng itu jangan dipikir itu mekanik loh ya. Remuk nanti kamu. Oke sob, jadi tetap jaga protokol kesehatan, jauhi kerumunan, dan pastikan double mask sesuai aturan pemerintah ya. Loh, ini kan KF94, kenapa kok double mask? Ya harus double mask. Kenapa? Ya karena aturannya double mask. Loh, kenapa nggak pakai masker medis? Itu privasi. Ya, menurut saya gitu. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Ya, have a nice day, have a nice weekend, and bye-bye.